Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sel elektrokimia, di mana sel elektrokimia ini terdiri dari dua bagian, yaitu sel volta dengan sel elektrolisis. Nanti kita akan bahas satu persatu kedua sel tersebut. Pada sel volta itu terjadi reaksi redoks yang spontan. Dan reaksi redoks spontan itu akan menghasilkan energi listrik. Berarti sekarang sel volta itu adalah reaksi yang menghasilkan energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu kebalikan dari sel volta, di mana pada sel elektrolisis itu digunakan energi listrik. Di energi listrik digunakan pada reaksi redoks yang tidak spontan, sehingga reaksinya akan berlangsung. Jadi pada dasarnya, pada sel volta itu reaksi redoks menghasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, itu energi listrik menghasilkan energi kimia. Baik, sekarang kita lihat rangkaian dari sel volta. Nah, di sini ada gambar terdiri dari tabung kimia atau gelas kimia. Nah, ini adalah komponen-komponen dari sel volta. Terdiri dari dua elektroda, ada anoda dan ada katoda. Dalam gambar ini, anodanya adalah logam seng, sementara katodanya adalah logam Cu. Jadi ini katodanya dan ini adalah anodanya. Kemudian ada larutan elektrolit, di sini menggunakan larutan ZnSO4 dan satu lagi menggunakan larutan CuSO4. Kemudian ada jembatan garam. Nah, ini adalah jembatan garam. Jadi komponen dari sel volta adalah dua buah elektroda, kemudian larutan elektrolit, dan ada jembatan garam. Tadi sudah dikatakan bahwa sel volta itu adalah rangkaian sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Artinya di sini nanti akan dihasilkan energi listrik akibat adanya aliran elektron ini. Kita lihat di sini ada elektron yang mengalir dari anoda ke katoda. Nah, pada dasarnya prinsipnya di sini adalah terjadi reaksi redoks yang spontan atau reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Lalu apa fungsi dari masing-masing komponen dalam rangkaian tersebut? Nah, di sini fungsinya adalah untuk anoda. Jadi nanti di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Sementara di katoda itu terjadi reaksi reduksi, reaksi penerimaan elektron. Sementara fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralisir larutan elektrolit, sehingga nanti akan tetap netral dengan adanya jembatan garam ini. Dan jembatan garam tentu isinya adalah larutan garam, atau boleh juga berupa pasta, berupa gel dari senyawa garam. Nah, sekarang bagaimana arus listrik itu bisa terjadi pada sel volta? Kita lihat ilustrasinya. Ada dua buah gelas kimia, yang satu diisi dengan larutan ZnSO4, satu lagi diisi dengan CuSO4, kemudian masukkan logam Zn ke dalam ZnSO4, dan logam Cu ke dalam larutan CuSO4, serta masukkan pula jembatan garam. Nah, setelah dibiarkan beberapa lama, maka logam seng ini nanti akan melepaskan elektron. Nah, sehingga dia berubah menjadi ion Zn2+. Nah, lihat ilustrasinya di sini. Jadi Zn berubah menjadi Zn2+, menghasilkan dua buah elektron. Dan elektronnya ini akan mengalir ke logam Cu yang berfungsi sebagai katoda. Nah, nanti elektron yang mengalir dari anoda ke katoda ini akan ditangkap atau diikat oleh ion Cu2+ yang ada pada larutan. Nah, Cu2+ nanti akan menangkap elektron. Nih, lihat ilustrasinya.
Cu2+ menangkap elektron lalu berubah menjadi logam Cu dan nempel pada katoda. Sehingga kesimpulannya adalah pada akhir kerja sel ini akan terjadi elektroda Zn beratnya akan semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadi Zn ini melepas elektron berubah menjadi ion Zn2+. Dan Zn2+ ini akan larut di dalam larutan ZnSO4 ini. Kemudian elektroda Cu beratnya akan semakin bertambah. Nah, kenapa bertambah? Karena tadi ion Cu2+ dari larutan mengikat elektron, kemudian berubah menjadi Cu dan nempel pada katoda. Sehingga elektroda Cu beratnya akan bertambah. Sementara larutan CuSO4 semakin pekat. Maaf, larutan CuSO4 semakin encer. Kenapa larutan CuSO4 semakin encer? Karena tadi kan ion Cu2+-nya mengikat elektron dan nempel menjadi Cu, sehingga ion Cu2+-nya menjadi berkurang. Sementara pada larutan ZnSO4 itu semakin pekat. Kenapa semakin pekat? Karena ditambah dengan Zn2+ yang berasal dari logam. Atau logam Zn ini kan tadi melepas elektron, berubah jadi Zn2+. Zn2+-nya akan larut di dalam ZnSO4, bercampur di sini. Maka larutan ZnSO4 akan semakin pekat. Lalu sekarang apa fungsi jembatan garam? Nah, di sini fungsi jembatan garam adalah untuk menetralisir larutan elektrolit ini. Karena kan tadi ini semakin pekat, ini semakin encer. Sehingga fungsi jembatan garam adalah untuk menetralisir dari larutan elektrolit ini. Artinya, kalau di sini tadi kelebihan ion positif, ion Zn2+-nya kan semakin banyak, maka kelebihan ion positif, tidak netral. Maka nanti ion negatif dari jembatan garam ini akan turun. Misalkan ini diisi dengan larutan NaCl misalnya. Maka nanti ion Cl- akan turun ke sini untuk menyeimbangkan kelebihan ion positif tadi. Sementara di sini tadi kekurangan ion positif. Nah, kalau kekurangan ion positif karena Cu2+-nya berubah menjadi logam Cu menangkap elektron. Sehingga nanti ion positifnya akan turun dari jembatan garam untuk menetralkan larutan CuSO4 ini. Jadi tadi ini adalah kelebihan ion positif, maka turunlah ion negatif dari jembatan garam, sementara yang ini adalah kekurangan ion positif, maka ion positifnya akan turun dari jembatan garam. Nah, sekarang kita lihat persamaan reaksi redoks pada sel yang tadi. Pada anoda, nah ini pada anoda terjadi reaksi oksidasi, di mana tadi kan Zn itu melepaskan elektron dan berubah menjadi ion Zn2+ yang masuk ke dalam larutan. Kemudian pada katoda, ini terjadi reaksi reduksi, di mana tadi Cu2+ yang berasal dari larutan mengikat elektron yang dikirim oleh Zn tadi kan. Nah, ini menerima elektron berubah menjadi logam Cu yang nempel pada katoda. Nah, ini disebutnya adalah reaksi oksidasi melepas elektron, dan yang bawah adalah reaksi reduksi, reaksi penerimaan elektron. Kalau kita gabung, ini menjadi reaksi redoks atau reaksi sel, di mana persamaan reaksinya adalah Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah dengan Cu. Jadi elektronnya kita hilangkan, kita coret. Nah, reaksi sel ini boleh kita tulis dalam bentuk notasi sel. Nah, ini notasi selnya Zn garis miring menjadi Zn2+, ini terjadi di anoda, reaksi oksidasi. Kemudian ini garis 2 menandakan jembatan garam, dan di sebelah kanannya kita tulis Cu2+ garis miring Cu. Sehingga pada notasi sel ini anoda ditulis di sebelah kiri, atau reaksi di anoda ditulis sebelah kiri, kemudian tanda jembatan garam, dan di sebelah kanannya kita tulis reaksi yang terjadi pada katoda. Nah, pada reaksi
pada sel volta ini ada katoda, ada anoda. Kita ingat bahwa katoda bertanda positif dan anoda bertanda negatif. Sehingga kalau kita singkat KPAN, katoda positif, anoda negatif. Di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Lalu berapa potensial sel yang dihasilkan pada sel volta tadi? Atau berapa volt potensial sel yang dihasilkan pada sel volta tadi? Nah, kita lihat gambar yang semula. Ini ZnSO4 dan CuSO4, kemudian dipasang jembatan garam, elektronnya mengalir dari anoda ke katoda. Nah, kita lihat di sini bahwa potensial sel elektroda Zn dan Cu ini kira-kira berapa? Kalau kita menggunakan ZnSO4, CuSO4, dan elektrodanya adalah Zn dengan Cu. Berapa potensial sel yang dihasilkan? Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah 1,1 volt. Bagaimana menghitungnya? Kita lihat di sini. Zn itu potensial elektrodanya adalah min 0,76 volt. Sementara Cu itu potensial elektrodanya adalah 0,34 volt. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel dari harga potensial elektroda. Nah, seperti kita lihat ini adalah tabel dari harga potensial sel standar. Kita lihat ini ada beberapa logam. Nah, logam ini potensial selnya ini sudah ada dalam tabel. Seperti tadi kita gunakan logam seng. Nah, ini seng, potensial elektrodanya adalah min 0,76. Kemudian tadi kita gunakan Cu ya. Cu itu plus 0,34. Jadi harga potensial sel atau maaf harga potensial elektroda standar itu ada dalam tabel, nanti kita bisa lihat dari tabel ini. Nah, kalau kita sudah tahu berapa harga potensial elektroda setiap logam, di sini yang kita gunakan Zn dan Cu, maka nanti kita bisa menghitung berapa potensial sel dari sel volta tersebut. Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus ini. E sel sama dengan E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Atau potensial di katoda dikurangi dengan potensial di anoda. Kita hitung untuk sel volta yang ini. Nah, coba kita hitung. Nah, di sini berarti kita coba E sel itu sama dengan katoda dikurangi anoda. Katodanya tadi adalah Cu. Ya, kalau Cu berarti 0,34, berarti plus 0,34, kemudian dikurangi dengan anoda. Anodanya adalah Zn, min 0,76. Min 0,76. Nah, gitu. Ini kalau kita itu, kita jumlahkan, berarti itu sama dengan 1,1 volt. Nah, jadi sekali lagi, untuk menghitung berapakah potensial sel dari suatu sel volta, kita gunakan rumusan E sel sama dengan E katoda dikurangi dengan E anoda. Barangkali itulah tentang sel volta. Nanti kita akan ketemu lagi dengan sel elektrolisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.